Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Sebut saja Mawar. Malam ini siapa ya Sani? Alhamdulillah kalau ada Bang Asar terus Bang. Oh iya. Aku ini berarti pembagi kartu prasejahtera. Mas Ania, tak tertawa kan sejahtera tuh ya. Tadi kok kan kecekik banget suaranya. Ya lanjut. Oke. Ya Bang, malam ini kita ada narasumber baru Bang. Kita kenalan dulu sama Mbak Dwi. Siapa tuh? Mbak Dwi namanya Bang. Mbak Dwi boleh di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Mbak Dwi. Iya, terima kasih. Di Zoom sesama udah sering ya Mbak ya, udah sering ikut kan ya? Saya sudah lama gabung di sesama. Ya, jadi terpanggil karena kemarin Mbak Ike yang harus jadi narasumbernya. Oh iya, jadi pada saat Mbak Ike jadi narasumber tergelitik untuk jadi partisipan ya Mbak Dwi ya? Iya. Ya, jadi malam ini sesi pertama untuk Mbak Dwi untuk ditranscendensi oleh Bang Aswar. Jadi menyingkat waktu langsung aja ya Bang Aswar kita ini ya. Ya Sani serahkan mic-nya kepada Bang Aswar dan Mbak Dwi. Silakan Bang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini siapa namanya tadi? Dwi Bang. Dwi ya? Iya. Kayaknya perlu kenalan dulu deh. Saya kenalan ini Bang. Oke. Ya, kalau sama Bang Aswar sudah lama sih ikut di beberapa Zoom, mulai dari Mbak Anissa Habibah dan lain sebagainya yang pernah ikut kemudian tergabung di sini. Saya juga itu bedah buku di Healing in Recovery dan lain sebagainya sampai suatu hari ceritanya saya menyadari ternyata memang saya banyak luka-luka batin. Jadi saya dulu nggak ngerti. Saya luka-luka batin itu nggak ngerti. Ketika saya lama dalam kehidupan yang tidak baik berumah tangga, terus kemudian saya berpisah, tetapi saya tidak saya harapannya begitu berpisah saya itu baik gitu ya. Nah ternyata loh ini sumber masalah saya kan di keluarga ini. Nah setelah saya berpisah ternyata kok saya sakitnya juga nggak sembuh-sembuh, kayak ada mah, ada darah tinggi, ada alergi dan lain sebagainya. Terus kemudian saya bertanya-tanya ini kenapa ini, Wong? Menurut saya kan ini sumber penyakitnya sudah nggak ada, tapi saya ternyata nggak sembuh-sembuh dan masih berat badan makin turun dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah ketemu ya, lihat-lihat di Facebook itu ketemu beli buku yang sama itu Healing and Recovery. Dari situ saya baru mengerti ternyata saya banyak luka-luka batinnya. Jadi insya Allah sudah 2 tahun Bang ikut berbagai macam yang di kayak Zoom dan lain sebagainya. Sebenarnya saat ini nggak begitu buruk-buruk kayak yang dulu. Yang paling terakhir ini saya masih sakit bronkitis. Ini barusan batuk hampir 3 bulan bronkitis. Menyadari bahwa kalau masih ada yang dulu Abang pernah, saya dulu pernah di Healing and Recovery itu pernah menyampaikan di Abang saat itu saya lagi sinusitis. Nah di situ Abang menyampaikan bahwasanya ada kesedihan yang masih disimpan. Jadi ini walaupun sudah bertahun 2 tahun ya, tapi kadang-kadang masih sering
muncul sakit-sakit yang dulu-dulu tapi nggak separah dulu lah. Ini yang mau saya ceritakan apa lagi, Bang? Bebas. Latar belakangnya nih. Oh, bebas. Ya, latar belakangnya begini ya. Saya berkeluarga hampir 19 tahun. Nah, di situ mungkin atas nama agama, ya, kalau tidak taat, kita kan ancamannya hanya berdosa dan lain sebagainya. Waduh. Saya sebenarnya seorang, ya, saya sebenarnya sejak muda itu adalah seorang aktif berorganisasi dan suka tantangan dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika menemukan pasangan itu saya tidak diizinkan lagi untuk mengikuti hal-hal yang memang saya sukai. Kemudian keluarga kami yang religius juga sudahlah, surga itu ada di ketaatanmu kepada suami, seperti itu. Sehingga sebenarnya saya ajukan ke Mbak Ike itu judulnya Jiwa yang Terpasung, tapi itu nggak sama ya, Jiwa yang Terkungkung sama. Jadi misalkan saya izin kemana gitu, misalkan nggak dikasih restu, minta jabat tangan aja nggak boleh. Jadi misalnya saya juga bekerja sebenarnya, tapi di luar pekerjaan saya itu, di luar jam kerja itu ada aktivitas-aktivitas yang memang sangat saya sukai dan lain sebagainya, yang mungkin aktivitas yang dulu saya geluti itu harus mencuri-curi atau apalagi lah, seperti apa-apa gitu, hampir 19 tahun. Terus pada akhirnya timbul pemberontakan, tetapi saya ini tidak dididik untuk menjadi orang yang bisa nyalain orang lain lagi. Saya tidak berani saya tidak berani mengambil keputusan tanpa persetujuan keluarga, ibu, kakak saya. Jadi saya ini anak paling kecil di keluarga. Jadi misalkan sudah berkali-kali saya minta ke orang tua kalau saya itu ingin cerai dan lain sebagainya. Tetapi orang tua, ibu, kakak dan lain sebagainya itu kan suami itu tidak menurut kategori orang yang harus bercerai itu kategorinya harus molimo itu ya Bang, molimo ya itu. Jadi kalau suamimu kan nggak molimo gitu, tapi ya itu, jadi karena tidak terbukti secara kekerasan fisik seperti itu, jadi kategorinya harus seperti itu. Dan saya bertahan dalam itu. Terus kemudian ada ancaman-ancaman, barang siapa yang meminta cerai tidak akan masuk surga dan sebagainya. Itu saya pernah sampai keluar dari kerja setelah apa yang saya usahakan, setelah apapun yang saya lakukan itu merasa itu tidak menjadi malah sumber masuk neraka lah, karena ketidakrelaan ketika saya ada 2 rumah. Akhirnya pernah saya keluar kerja di rumah hampir setengah tahun saya di rumah, tetapi ketika saya di rumah pun tidak juga itu memperbaiki. Akhirnya saya mencari mencari sumber-sumber kebahagiaan. Waktu itu saya pernah ikut bingung apa sih sumber kebahagiaan di mana. Terus saya cuma berdoa gini, ya Allah, kapan aku bebaskan engkau dari hidup yang seperti ini. Cuma berdoa tapi nggak pernah mau berusaha keluar dari hidup saya sendiri, tuh nggak punya keberanian. Jadi saya nggak punya keberanian nunggu takdirnya Allah. Selamat ulang tahun. Oh, ini Mbak Ike sini loh. Ya silakan Mbak Ike senang-senang dulu. Semoga lekas jomblonya selesai. Waduh. Kameranya dibuka, Kang. Make a wish dulu. Halo kamera. Kang sebentar, Mbak Dwi. Kang, Kameranya bawa kado. kameranya dibuka, Kang. Kado jodoh. Silakan. Langsung di unboxing. Happy belated birthday.
Terima kasih teman-teman. Kamera, kamera. Oke ya. Belum, bentar bang, di ini dulu bang, di tiup Mbak Dwi dulu. tunggu ya, Mbak Dwi. Mbak Dwi, bentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mbak Dwi. Tuh, Mbak Sani. Ya. Salam sejahteranya ini Mbak Sani. Salam sejahtera. Jadi kami atas nama disebut saja Mawar. Loh, kameranya Ucapkan terima kasih pada Abang. Makasih banget Bang ya, udah menemani ibu-ibu yang galau-galau. Terima kasih. Ya udah membawa kami pada kesadaran yang segini-gini aja nggak naik-naik. Nah, Ditiupin Bang, ditiup. siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lah ya. Panjang ngomong. Doanya apa Bang Aswar doanya? Oh, ada Mas Didu ternyata. Oke, silakan dilanjut. Saya boleh nyanyi buat abang? Jangan. Ya sudah. Bang Aswar nggak nikmati kuenya dulu tah? Nggak, ini nanti saya dengar ceritanya udah tune in ini saya tadi. Oh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah muncul loh. Kasihan tuh baik jangan ya kan baik ke. Iya. bisa dilanjut abang? Ya, Abang sisain bagian ini sini ya Bang. Oke. pada akhirnya gini abang, saya apa ya terus nyari. Saya tipe orang yang suka apa ya? Saya suka senang cari pengetahuan yang baru untuk apa ya? Akhirnya saya itu ikut apa saja yang saya sukai. Pernah karena saya guru ya, saya seringnya itu supaya bisa keluar kota atau kemana itu harus minta ke kepala sekolah, misalnya ada pelatihan mana, aku ditugasi dong Bu, aku ditugasi. Jadi saya minta supaya ditugasi. Kalau itu tugas sekolah tetap nggak bisa apa ya, saya harus berangkat karena tugas sekolah kan nggak ada alasan. Akhirnya saya itu minta sering ditugasi kemana-mana gitu, tapi kan izinnya sudah dari sekolah, kalau izin dari sekolah kan nggak ngizinin. Pernah juga sebenarnya tugas dari sekolah, tapi ketika saya minta salim itu kan cium tangan nggak boleh, jadi nggak ngasih tangan gitu. Terus jadi akhirnya nekat gitu, nggak dikasih salim juga nggak apa-apa lah, berangkat aja. Akhirnya lama-lama itu kayak bandel gitu, saya nggak dikasih salim nggak apa-apa, yang penting saya berangkat gitu. Yang penting saya tetap berangkat. Terus suatu hari saya itu masih ingat ya, di suatu waktu itu puasa, waktu itu saya ikut kuantum tahsin ya, kuantum tahsin Quran seperti itu. Ada seorang kiai yang saya ingat, beliau itu cuma bilang gini, ada satu kata-kata yang membuka hati saya sampai akhirnya saya mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu yang saya pelajari, jadi saya akhirnya itu belajarlah Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan apa? Membantu menyelesaikan semua masalah hidupmu. Sampai akhirnya saya itu belajar metode, tapi bukan mendalami terjemahnya atau itu enggak, saya di metode membacanya. Beberapa saya ikut di metode membacanya, metode apa saya ikut, sampai saya punya 2 sertifikat yang akhirnya mengantarkan saya kepada saya ngajar tahsin di sekolah-sekolah kayak gitu. Nah, suatu hari saya harus tasheh kepada pemegang sanad mutasil di Surabaya ya waktu itu. Nah, itu pas Ramadan juga, tanggal 22 saya ingat 2019, saya minta izin karena kalau saya mentasehkan bacaan saya harus datang ke sana kan. Nah, waktu itu tetap beliau malah marah luar biasa, mengancam untuk pergi, mengambil semua harta, kayak ini semua diambil, maksudnya dikumpulkan. Pada waktu itu saya sudah mengalami puncak kemarahan atau puncak apa ya. Terus akhirnya kayak sertifikat tanah semuanya yang memang beliau cintai, harta-hartanya itu saya taruh di map. Ya sudah, ini silahkan dibawa pergi kemana.
Halo? Hilang. Masih kok. Tapi nggak ada Sinyal suara mungkin. gitu ya. Oh, sinyal. Sinyal ya. Oh, hilang dia. Iya, sinyal berarti. Ya udah Abang makan kuenya dulu bentar, Bang. Ini kalau makan nggak boleh disela, ini enak soalnya. Atau udah ada gambaran. Bagian nanti Mbak Seni. Ini langsung sinyalnya. Ini masih ada nih. Dwi. Lanjut Pak Dwi, dibuka mic-nya. Apa ya? Aku mute. Halo, Assalamualaikum. Salam. Di sini hujan, jadi sinyalnya agak hilang-hilang. Bisa didengar suara saya? Masih bisa ya? Nah, akhirnya itu saya pergi. Hari-hari itu saya pergi. Beliau juga pergi. Beliau pergi dari rumah. Jadi karena saya ya bertengkar hebat, saya minta izin. Saya sudah bilang, ini saya bertemu pemegang mutasil sanad Rasulullah, saya kalau nggak ketemu sama beliau berarti saya nggak punya lisensi dalam ini. Kalau dalam saya sendiri akhirnya bilang bahwa ini aku boleh nggak taat karena kamu nggak bisa ngajari saya dalam hal ini. Akhirnya saya punya keberanian setelah 19 tahun dan saya sudah punya anak 3. Anak saya yang besar ini sudah hampir tamat kuliah. Jadi keberanian saya tumbuh setelah lama sekali gitu. Jadi akhirnya saya saat itu tetap berangkat dan beliau pergi membawa kayak sertifikat tanah dan sebagainya kayak gitu. Saya tetap berangkat. Nah, ketika saya berangkat itu berangkat pagi pulang sore, beliau tidak pergi dari rumah 1 hari, tapi kemudian beliau kembali lagi. Jadi keadaan beliau pergi dari rumah itu berkali-kali, jadi bukan sekali itu. Jadi kalau beliau pergi, saya nyusul. Saya selalu nyusul. Jadi kalau saya marah itu, saya malah nyari beliau. Jadi apa ya? Saya kayak orang goblok gitu loh. Kalau beliau, sekarang bisa tertawa kan, Bang? Saya kalau beliau pergi itu saya cari. Beliau itu kalau pergi ya ke rumah ibunya. Terus itu saya tungguin sampai beliau itu nggak marah. Jadi hampir 1 minggu saya tungguin terus. Kalau udah mau pulang tak ajak pulang. Jadi itu hampir berarti kalau 19 tahun ya itu. Kalau ada konflik beliau itu selalu pulang ke rumah orang tuanya dan saya akan nunggui sampai beliau nggak marah. Sampai beliau mau kembali ke rumah. Itu saya lakukan berkali-kali sampai anak saya yang besar bilang, ibu itu bucin sekali. Kenapa enggak? Pas aku kecil ibu enggak mau. Padahal pas aku TK, aku sudah pernah lihat ibu diseret-seret malam hari. Jadi dia TK, itu bilangnya sudah kuliah. Terus saya bilang, kenapa ibu enggak selesaikan nikahnya ketika aku kecil? Padahal aku TK. Terus saya bilang sebenarnya waktu itu Bapak itu nggak nyakitin saya karena beliau itu kalau marah mau pergi, jadi saya cegah. Anak saya itu marah-marah sama saya, kayak nggak ada laki-laki lain saja, bu kayak gitu ya. Jadi kayak yang nyadarkan saya itu malah anak saya. Jadi anak saya itu akhirnya bilang, sudahlah bu, saya nanti bisa mandiri kuliahnya. Kalau misalkan ibu pisah dan nggak mau, bapak nggak mau memberikan nafkah, nggak apa-apa. Ibu sudah lama berkorban, ibu sudah saatnya bahagia. Jadi yang kayak nyadarkan saya itu anak saya itu yang pertama, anak saya perempuan. Nah, saat itu seperti itu. Sampai akhirnya saya berani matur ke keluarga saya dan atas izin Allah juga kok keluarga saya akhirnya mau gitu loh merestui. Bahkan kakak laki-laki saya yang antar ke pengadilan gugat cerai karena beliau nggak mau menceraikan saya. Gugat cerai, terus kemudian karena saya tidak minta harta apapun, jadi saya ditanya, jadi itu tarik ulur lama, hampir 8 bulan itu, jadi bilang gini, aku tidak akan menceraikan kamu, biar kamu kalau metu keluar dari rumah, nggak tak izini, berarti kamu jadi ngancam atas nama dosa gitu loh.
kalau kamu tak cerai nih berarti mudah karena sudah kamu nggak apa ya nggak dosa-dosa lagi. Sekarang kamu nggak usah tak ceraikan, terus kamu silahkan semaumu, tapi setiap langkahmu adalah dosa gitu ancamannya. Terus akhirnya kayak terus ya teman-teman saya gitu, kalau memang daripada kamu terus kemana-mana dosa, ya sudah, kalau nggak mau nyeraikan ya kamu gugat cerai kayak gitu. Kakak laki-laki akhirnya setelah sekian tahun itu mengizinkan, saya diantar ke pengadilan. Terus ketika itu beliau sama sekali tidak mau hadir dan bertanya, kalau kamu minta apa? Saya tidak minta apa-apa. Saya bilang gitu, kalau nggak minta apa-apa ya sudah. Ya wes, akhirnya dia nggak datang ke pengadilan, tapi hartanya semua dibawa. Saya ditinggali rumah kosong. Jadi rumah kami itu ruko ya, di belakang rumah itu ada, di depan toko yang belakang rumah itu tokonya semua isinya diambil. Saya dan anak-anak ditinggali rumah, tetapi memang saya rumahnya dekat dengan orang tua, jadi kemudian orang tua dan keluarga yang lain membackup saya sampai sekarang. Itu Abang. Tapi Abang, setahun kemudian beliau meninggal. Akhirnya harta yang dibawa itu dikembalikan ke kami. Oke. Jadi beliau sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi saya 2019, kemudian 1 tahun yang lalu beliau meninggal. Meninggal itu ya, selama perjalanan 2019 sampai sekarang, saya sangat berterima kasih pada Abang. Saya di Healing and Recovery, diikut Zoom dan lain, kayak dulu pernah ikut ya yang diselenggarakan teman-teman kayak Mbak Anissa Habibah itu, kemudian di Mawar ini. Jadi memang saya banyak belajar di sini, termasuk sampai kemarin saat ini alhamdulillah semua sakit-sakit saya saat ini saya sudah sering bersin Abang. Jadi saya dulu nggak bisa bersin. Jadi bersin itu sangat sesuatu yang amazing kalau saya bisa bersin. Alhamdulillah ini setiap hari itu pagi sering bersin lah. Jadi kalau bersin itu rasanya sangat nikmat. Kayak termasuk nangis, saya dulu hampir nggak bisa nangis, lama nggak bisa nangis saya. Jadi nggak pernah nangis itu nggak bisa saya. Jadi nangis nggak bisa, nggak pernah keluar air mata. Jadi kalau ada kayak nggak sensitif sekali itu nggak bisa nangis gitu. Jadi sekarang saya kalau misalkan sedih, misalkan ada sesuatu yang perlu ditangiskan gitu, sudah bisa nangis. Terus kemudian juga yang terakhir ini memang yaitu kayak dulu jiwa saya memang dari muda saya ini seorang sering ikut organisasi, kemudian masuk ke dalam pernikahan yang seperti itu. Nah, hampir ya saya kayak kehilangan kehidupan saya hampir 19 tahun itu, kehilangan diri saya sendiri. Kehilangan kehilangan otentik. Jadi keautentikan saya itu sudah hampir 19 tahun terkubur. Terus alhamdulillah dengan saya bisa terus ikut pencerahan di, akhirnya saya sangat bersyukur ya, ternyata memang bersyukur dengan kehidupan saya yang dulu kalau saat ini saya menemui hal seperti ini. Mungkin itu Abang yang bisa saya ceritakan. Oke ya, kita Gini jadi Abang, gini, kadang-kadang itu yang paling ya. Sekarang saya itu kayak sekarang saya guru agama Bang. Guru agama apa? Guru agama Islam. Oh ya, biasa itu, wong sarjana ekonomi banyak yang melarat. Maksudnya gini. Kadang-kadang saya itu nyampaikan ke anak-anak tentang agama itu kadang kayak saya sendiri sudah nggak saya sendiri kamu harus taat sama suami, saya sendiri itu mengatakan sesuatu yang sudah tidak saya yakini gitu loh. Yaitu itu kan profesi ya. Kadang-kadang profesi itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan langsung, itu tidak ada. Apalagi
apalagi ini saya mau tembak nih, dunia pendidikan ya secara umum itu memisahkan antara pengalaman dan pengetahuan gitu ya. Harusnya kan itu sesuatu yang bersamaan. Jadi tidak boleh hanya pengetahuan tanpa pengalaman, atau tidak boleh hanya pengalaman tanpa pengetahuan. Itu kritik saya, karena saya ini nggak sekolah, boleh mengkritik apa saja ya. Tapi itu harus dipertimbangkan gitu. Sama juga misalnya kita belajar jadi gini, mohon dibedakan antara tahu tentang ya, know about gitu, dengan mengetahui gitu. To know itu tuh penting ini ya. Know about itu pengetahuan tanpa pengalaman. Sementara to know itu mengetahui sekaligus mengalami gitu. Lebih tinggi dia, lebih tinggi nilainya. Itu satu ya, itu satu. Kemudian soal, ya saya juga punya krisis sih. Saya bahkan tuh punya pengalaman ya. Kenapa orang lama menderita? Saya punya catatan pribadi itu. Kenapa orang bisa lama menderita? Yang pertama tuh nggak sadar krisis. Jadi tidak pernah memulai perubahan karena nggak pernah sadar krisis gitu ya. Tidak sadar krisis. Sehingga nggak pernah memulai titik perubahan gitu ya. Titik baliknya nggak ada. Kenapa? Ya sadar aja belum gitu. Kenapa tidak sadar krisis? Itu tadi, orang bisa mengalami pengalaman penderitaan, belum tentu dia mengetahui bahwa itu adalah krisis gitu. Jadi pengalaman itu butuh pengetahuan untuk dikategori gitu. Oh ini tuh krisis loh ternyata tuh. Kita bisa terjebak dalam satu pengalaman itu berpuluh-puluh tahun gitu ya, tanpa menyadari kalau itu krisis. Karena untuk menyadari itu krisis, dia harus punya pengetahuan untuk diukur gitu. Mengukur bahwa keadaan ini sebenarnya sudah anomali ini. Itu satu ya. Saya insya Allah saya di sini itu enggak. Karena dari kecil itu sudah diajarin kamu harus sadar krisis. Kalau lihat pupumu nggak makan, kamu yang krisis tuh. Harusnya kamu punya uang untuk itu gitu ya. Sadar krisis. Makanya saya kurus banget tuh, karena gimana sih ngatasinya? Perasaan kok sekeliling saya ini krisis semua deh. Makanya belajar terus karena itu krisis gitu. Yang kedua, ini yang saya jalani gitu ya. Yang kedua tuh, saya sudah tidak pernah saya tuntaskan krisis itu. Sudah saya tahu itu krisis, sudah saya mulai prosesnya, tapi tidak pernah saya tuntaskan. Tidak dituntaskan. Saya kasih contoh. Saya sudah tahu gitu, waktu itu saya sudah dapat amalan untuk menuntaskan krisis itu. Saya duduk kasih. Sudah dijazahin, kamu pakai amalan ini, krisismu selesai. Lalu kemudian tuh saya coba, ya benar gitu ya. Habis itu saya ke diskotik 3 tahun. Diskotik 3 tahun, nggak pernah lagi mikirin krisis gitu. Saya udah punya banyak uang gitu kan. Ya, jadi nggak pernah saya tuntaskan. Saya pikir ya apa ya, mappingnya sih waktu itu yang salah gitu ya. Saya pikir kalau saya ngirimin uang kakak saya kayak ini krisis selesai, ternyata kan enggak. Nah, dan itu saya sesalkan gitu ya. Saya sesalkan, harusnya ini pekerjaan saya hari ini pekerjaan saya tahun 2006 lah ya. Saya sudah sadar gitu, Kristus selalu ada gitu ya. Nah, salah satu krisis yang tidak pernah disadari itu adalah krisis kesubjekan. Krisis kesubjekan. Saya tahun 2004 bulan, ini saya ingat betul ini, bulan Februari.
tanggal 25 jam 4 sore. Oh, Saya tahu ingat betul ini betul. momen itu paling jam 4 sore. Itu saya sudah naik, sudah tiba di rumah guru saya. Saya cerita ini latar belakangnya ya. Jadi saya dulu kerja targetnya itu sebulan hanya jual 3 unit. Sebulan. Sudah tanggal 25, seekor pun nggak ada yang laku barang saya tuh. Bagaimana saya bisa optimis 4 hari lagi itu bisa laku 3, wong targetnya aja sebulan. Dan harap tahu sendiri, tanggal 25-nya ini hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, mall itu sepi kayak kuburan. Jadi tinggal 1 hari Sabtu itu yang harus saya andalkan. Harus jual 3. Perasaan belum ada yang mencapai itu gitu ya. Maka saya waktu itu gimana ya? Padahal tuh saya dulu masih soleh banget. Versi menurutku. Jadi itu kadang-kadang tuh gini loh. Ada pengetahuan diri menurutku sendiri gitu ya. Ada kita mengenal diri menurut orang lain. Yang lebih tinggi itu menurut orang lain lebih jujur gitu daripada diri kita sendiri. Ada juga pengetahuan diri menurut yang sejati. Nah, ini kan kita harus punya patokan gitu ya. Jangan-jangan tuh kita mengenal diri kita menurut kita sendiri gitu. Menurut kita sendiri. Setelah diukur menurut orang lain, ya ternyata ya ampun jaraknya. Jadi apa yang kita kira selama ini itu adalah Samudra Hindia, cuma kobokan kecil di mangkok gitu kan. Beda ukuran gitu. Apalagi menurut yang sejati itu kan. Kita mungkin ya ini tidak punya kategori-kategori yang rapi gitu ya. Tentang pengalaman kita. Sehingga kita ya tidak sadar krisis. Jadi menurutku waktu itu saya kan tiap malam tahajud. Tiap pagi itu saya duha gitu. Nggak pernah saya tidur habis subuh itu. Nggak pernah. Tapi akhirnya tuh ibadahku waktu itu saya pertanyakan. Nggak laku berarti ibadahku ini. Nggak laku lagi. Kenapa? Bahkan diriku sendiri sudah meragukan. Sudah meragukan amalia yang saya kerjakan rutin dari SMP. Gitu. Saya mulai ragu dengan diriku sendiri. Saya juga sudah mulai ragu dengan pasar gitu. Nggak mungkin lah tanggal 25 itu hari Rabu, 26 hari Kamis, 27 hari Jumat. Ya nggak mungkin lah ada pasar segitu itu rame saya jualan sendiri. Padahal di konter itu yang jaga 6 orang gitu kan. Saya mulai ragu dengan apa yang selama ini saya percaya bisa membantu saya gitu kan. Duha saya, tahajud saya, apalagi ya sampai bos saya nawarin atau gini War, biar kamu nggak dipecat gitu ya. Gimana kalau saya pindahin ke mall yang rame gitu. Saya berdasarkan pengalaman saja aja. Apa sih bos mall yang rame? Namanya mall itu kan di mana aja sama kan. Kalau hari Senin sampai Jumat tuh kayak kuburan gitu, mau Plaza Indonesia, kamu di mana itu sama aja gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya gitu kan. Ini memang sudah mau dieliminasi saya ini. Terus gimana katanya? Ya mak ya nggak ngerti gitu. Tapi yang jelas saya sudah meragukan. Jadi yang selama ini saya anggap itu menurutku saya anggap itu bisa membantu saya, ternyata enggak. Saya menemukan diri saya dalam keadaan seperti itu gitu. Sedih banget. Apa yang saya harapkan bisa menolong saya gitu ya, tahajud, duha, enggak ada ciri-cirinya. Sampai saya itu enggak namakan seharian tuh. Terus saya pikir, terus duha aku ini di mana gitu. Untuk makan aja saya sudah enggak enak. Terus yang saya laksanakan selama ini itu apa gitu. Justru saya mempertanyakan diriku gitu. Saya nggak mempertanyakan Tuhan gitu ya. Ya, jadi kehilangan reputasi amal saya itu. Jadi nggak punya reputasi lagi terhadap diriku sendiri malah. Salah ini.
Tapi aku butuh pekerjaan itu gitu. Saya butuh gitu, ya Allah gitu ya. Saya enggak punya keluarga, ibu saya terlanjur saya telepon, nggak usah ngirim-ngirim lagi. Diturun di bawah saya gitu ngomong ke ibu. Waduh, ini kok malah minta lagi tuh tambah turun. Iya gitu ya. Jadi akhirnya tuh kan saya jadi teringat gitu. Jadi saya kenal Mbak itu mulai tahun 2003 atau 2002 gitu ya. Jadi 2 tahun kan sering kenal gitu. Saya sering melihat gitu. Kalau orang datang tuh ke Mbak curhat gitu ya. Curhat, Mbak, istri saya udah mau diambil orang, Mbak. Kenapa? Aku mau dicerain karena nggak bisa ini nih. Didoain, angkat tangan. Ketemu lagi 3 bulan lagi naik mobil gitu. Saya teringat itu gitu. Wah, kayaknya ke Mbak bisa nih. Soalnya berdasarkan testimoni saya, pengalaman saya sendiri, orang-orang yang sudah di ujung tanduk itu selesai gitu. Saya terpikir itu, kayaknya ini bisa nih. Akhirnya saya izin manajer saya, bos, ini saya pulang sampai jam 1 aja saya kerja ya. Saya nyetop bis di depan Goro Asalam dulu, saya di situ kerja. Jadi saya nyetop bis ke Jogja. Terus pokoknya kayak terserah kau lah, mau nyari dukun kayak mau nyari Roro Kidul, Malampir, Gundala Putra Petir, selamatkan hidupmu gitu. Kamu butuh pekerjaan ini. Saya baru 2 tahun di Jogja, di Jawa tuh kamu butuh sosialisasi di Jawa sini ya. Jadi kamu terserah kau lah caramu bagaimana gitu ya. Oke bos, doain gitu. Tapi jangan terlalu berharap gitu. Ini udah waktu tinggal 4 hari lagi wah gitu kan. Sepanjang sejarah dalam dunia kami itu pokoknya sebulan 3 itu saking sulitnya jualnya. Ya kan, apalagi cuma 4 hari wah selesai kau. Udah selesai. Apalagi ini di bulan minggu keempat itu kan ya. Dia tanggal tua gitu kan. Tanggal tua. Mengandalin gaji pabrik, ya kan tanggal 28 misalnya pabrik itu udah ini. Tapi alat yang kita jual tuh bisa puluhan juta gitu. Orang pabrik gak mungkin bisa beli gitu. Bukan karena nggak ada uang, nggak ada anggarannya. Beda nggak ada uangnya sama nggak ada anggarannya. Biasanya kan kalau yang itu buat motor dulu ya kan, boro-boro mau beli olahraga. Lapangan masih luas di Solo. Ya kan? Itu kan psikologi sosialnya begitu. Akhirnya saya naik gitu ya, naik. Kusut, wajahnya itu kusut. Karena saya berpikir nih, makin lewat hari itu makin berkurang jatah saya untuk berjuang kan. Udah mau game over gitu. Katakanlah baterai saya itu tinggal 15%. Ya kan? Padahal serangan itu makin bertubi-tubi gitu kan. Saya ceritakan gitu, Mbah, kayaknya tahajudku nggak laku, Mbah. Saya hanya selama ini pede gitu ya, bahwa ini tuh laku. Duha juga enggak. Kok cerita begitu? Ya nyatanya aku dari tanggal 1 sampai sekarang itu belum jual. Lagi pula ini pasar sudah tidak mendukung. Pasar itu enggak bisa lagi menolong saya. Kadang-kadang kan gini, ya momentum pasar itu bisa mendukung gitulah ya. Bisa mendukung. Ini udah nggak mungkin, gitu. Tanggal segini aku krisis di tanggal segini itu kan kiamat aslinya. Jadi terus mau gimana? Ya saya pinginnya ya seperti yang lain lah. Datang sama Mbak, angkat tangan, besok kabar gembira gitu kan. Wah nggak bisa kayak gitu saya. Wah saya kira Mbak ini bercanda, ini kebangetan nih bercandanya gitu ya. Masa yang lain bisa aku enggak. Lalu apa namanya? Tak paksa-paksa sampai saya paksa kok. Nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Akhirnya saya putus asa, gitu. Putus asa. Loh, kok Mbak juga nggak bisa gitu ya. Mbak juga nggak bisa. Akhirnya gitu saya habis mandi. Akhirnya saya tanya lagi, Mbak, bisa nggak Mbak? Nggak bisa gitu. Akhirnya saya agak ya udah kewalahan gitu, nggak mungkin saya paksa gitu.
Lalu gini aja deh Mbah, kalau misalnya nih ya, tetap saya dipecat gitu. Aku kan katakan saya jadi gembel di Jawa. Nggak apa-apa aku jadi gembel, tapi hatiku bisa senang nggak sih? Kalau itu ketambah bisa tuh. Waduh, kayaknya aku ini tadi gembel nih. Gembel yang bahagia gitu kan. Kalau itu bisa tuh katanya. Tapi kalau yang pertama tadi aku nggak bisa jamin. Tapi kalau pertanyaanmu yang kedua itu aku bisa jamin bisa tuh. Oh iya? Ya paling enggak itulah ya. Jaga-jaga biar dipecat itu aku nggak bunuh diri gitu. Lah namanya orang krisis ya paling nggak aku tak bahagia, mati pun di jalan tuh tapi kan bahagia ya, aku nggak merasain penderitaan. Jadi ternyata itu bukan saya takut dipecat gitu, saya takut menderita gitu. Dan saya nggak pernah punya pengalaman penderitaan, memang nggak punya pengalaman penderitaan apa-apa, ikannya 2 gitu ya. Masa kecil saya itu ya, agak enakan gitu, jajannya banyak. Jadi saya takut menderita gitu. Kalau itu tempat bisa itu. Lalu kemudian tuh nanti malam ikut saya. Habis Isya kita pokoknya amalia pokoknya. Lalu kemudian tuh dikasih ijazah. Dikasih ijazah, wiridnya itu 5 jaman gitu ya. Nah yang menarik itu dalam proses wirid itu, saya kok tiba-tiba menyadari gitu loh. Menyadari bahwa, loh, ternyata saya ini mensifati kesubjekan diri saya secara positivistik. Itu temuan, makanya saya tanggal 25 Februari ini bagi saya itu adalah momen pencerahan saya. Saya baru sadar, ya ampun, karena dalam proses amalia itu saya menyadari kesubjekan yang progresif. Kesubjekan yang progresif. Tersentak saya di situ. Oh, berarti selama ini saya telah mensifati kesubjekan diri ya secara positivistik. Nah, ini mungkin orang banyak nggak tahu ini. Maksudnya positivistik itu apa? Maksudnya begini gitu. Misalnya nih ada kejadian, kita miskin, atau nggak usah miskin, terlalu ekstrim, nggak ada uang, lalu bilang saya menderita. Sayanya itu sudah ditimpa oleh penderitaan, itu namanya sifat positivistik. Subjeknya di depan, gitu ya, dan dia menderita. Jadi diberi dipositifkan, diberi predikat gitu. Itu namanya positivistik. Hati-hati di situ ya. Dalam semua pengalaman tidak terlalu penting eventnya, yang paling penting adalah perhatikan subjeknya. Kita positifkan atau kita progresifkan, itu kita sendiri loh itu yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan, bukan Tuhan. Kita yang memilih, kita subjeknya itu mau dipositifkan. Misalnya saya sakit, itu sudah positif. Kalau sudah positif, takdirnya subjek selesai ditulis. Takdirnya subjek selesai ditulis. Itu dalam wirid itu, saya menyaksikan itu. Ya ampun, selama ini itu ternyata saya terus-menerus menulis takdir subjekku sendiri secara positif gitu. Saya akan dipecat, saya sudah menderita, itu saya positifkan terus setiap hari. Tanpa sadar. Dan ketika kita setiap mempositifkan diri kita, energinya itu menuju pesimis gitu. Nah, di sini saya melihat justru krisis paling besar itu bukan krisis keuangan, bukan krisis keluarga, tapi krisis kesubjekan yang terus-menerus dipositifkan. Ya, toh? Contoh. Ini penting nih ya. Ini temuan saya tahun 2004 gitu ya. Lalu kemudian tahun 2009 saya baca Butku Hawking Power Force, peta kesadaran. Ya Allah, ini level-level progresif gitu.
Loh, ini yang saya sadari 2004 terbahasakan secara rapi. Yang disebut LOC itu kan level progresif diri gitu kan. Pas itu saya langsung bilang dalam hati, ini kayak 2 tahun lagi aku nggak bakal miskin. Ternyata itu kita miskin, menderita. Saya udah teliti gitu, dalam seluruh pengalaman saya menderita, saya selalu menemukan subjeknya itu saya positifkan. Sudah ketemu akarnya itu. Ya ampun, saya bunuh subjeknya. Dan subjeknya itu adalah diriku sendiri gitu. Kesadaran positivistik. Kesadaran positivistik itu kan kesadaran individual itu telah menulis takdir bagi diriku sendiri. Jadi kesadaran itu feel loh itu. Kesadaran itu menulis takdir. Jadi selama wirid 5 jam itu saya terus-menerus bercak gitu. Ya ampun. Ya kan? Saya tahu itu dia bergerak gitu. Dia hidup gitu. Subjeknya itu dia bergerak. Naik terus tuh. Sampai saya dihenti sama stop, udah selesai. Enggak, saya masih ingin sebenarnya, masih ingin merayakan itu loh. Saya tahu saya dapat pencerahan spiritual tapi yang terdefinisi gitu. Kan banyak gitu orang bilang pencerahan spiritual tapi yang ineffable, tak terbahasakan, tak terdefinisi, hanya perasaan rilis mungkin ya. Tapi malam itu saya merasa, loh, ini terdefinisi loh, ini kuat banget itu. Sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Sehingga saya baca buku Hawking itu saya langsung sambar gitu. Nah, ini yang saya alami ini. Level. Jadi peta kesadaran itu kan level-level progresif. Makanya dulu ya, sejak awal tuh di kita progressive self awareness itu udah tema tagline-nya PCI itu. Nggak ada lagi yang lain kan. Selalu progressive self awareness. Mungkin orang udah mengerti bahwa lawan dari progresif itu adalah positif. Lawan dari ya tapi biarin aja gitu, belum sadar kok. Jadi itu ya. Jadi ketika kita positif kan selesai, sudah takdir sudah tertulis. Takdir sudah tertulis. Nah, itu saya kira yang perlu disadari dari penderitaan, krisis subjek, gitu ya. Krisis subjek. Subjek terus-menerus didikte oleh perasaannya, subjek terus-menerus didikte oleh saldonya. Nah, mati dia. Mati dia. Itu namanya dipositifkan, ya. Subjek didikte oleh perasaannya. Didikte oleh fakta juga. Fakta saldo, keluarga. Tapi yang paling kuat mendikte subjek itu perasaan. Perasaan. Itu yang disebut dengan dipositifkan, didikte dia, dikendalikan, ya kan? Sudah mati sebenarnya itu. Jadi saya tahajud itu dalam keadaan sudah mati gitu. Saya sudah keluar dari sistem gitu. Pantas nggak laku gitu. Jadi malam itu saya itu ya tidur sebentar gitu. Saya memikirkan, ini temuan saya, senang banget. Senang. Dan itu waktu itu pengetahuan tentang kesubjekan itu belum terlalu banyak, tapi saya tahu bahwa sifatnya ini positif atau progresif gitu. Tapi saya nggak tahu progresifnya bagaimana gitu, tapi harus positif atau progresif. Makanya 2009 itu, ketika nemu bukunya Hawking, senang sekali saya. Ini ternyata level progresif. Bukan vibrasi saya, level progresif kesadaran diri. Progresif self-awareness. Jadi di situ kita bisa mengenali posisi-posisi progresif di mana subjek itu tidak bisa didikte oleh fakta. Di level 500 ke bawah, subjek itu berpotensi didikte oleh fakta. 500 tuh masih jatuh bangun didikte oleh perasaan. Makanya waktu itu ini harus tercerahkan orang ini.
Kalau enggak, selama dia enggak tercerahkan, dia akan terus-menerus dipositifkan gitu. Ada sifat dualitas kan ya. Makanya waktu itu gerakannya 700 plus gitu. Pertama kali kopdar tuh sama Mas Di. 700 plus. Orang harus tercerahkan biar dia didikte oleh perasaan dan fakta gitu. Wah geger waktu itu. Masa 700 ini kan level Nabi. Nabi enak aja loh. Itu kan Hawking hanya mencontohkan aja. Pada dasarnya itu orang bisa itu kan bukan pencapaian kan. Awareness itu kan bukan pencapaian. Bukan, itu keadaan yang dimana kalau kita sudah tidak didikte oleh fakta dan perasaan gitu. Jadi pencerahan itu bukan bukan pencapaian. Jadi enggak. Dan pencerahan itu punya gerak ya, gerak double reflektif ya, freedom from sama freedom to gitu ya. Yang sulit itu freedom to, tapi bagi yang masih belum freedom from, yang sulit itu freedom from-nya gitu. Tapi jadi itu dari peta Hawking itu ya, kita simpulin dulu deh biar nggak panjang. Ada posisi-posisi memang diri itu nggak bisa keluar dari sifat positivisnya. Di bawah 500 tuh masih positif ya. Kalau di atas 500 tuh dia nggak positif lagi sih, tapi relatif ya. Relatif subjektif. Artinya relatif itu, kalau positif itu kan fix dia. Kalau 500 ke atas itu dari relatif ke subjektif. Artinya itu selalu sifatnya up to now. Up to now itu ya perasaan kita ya, kalau ya pokoknya tuh kalau masih dialami ya masih di situ berarti kan. Coba ya saya cariin apa itu datanya ya. Mana tuh datanya? Transcending level of consciousness, tentang sifat waktu kesadaran. Ada kok di buku bahasa Indonesianya tuh. Mana ya? Di halaman mana tuh ya? Jadi ada sifat waktu, dimensi 3, sifat waktunya ini. Dimensi 4, sifat waktunya 600 kali ya. Cariin dulu ya. Bapak. Ini maksudnya begini. Ini kan sifatnya itu pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kita bisa mengukur pengalaman kita kan ya. Jadi kemudian tuh kalau mengalami langsung tahu pengetahuannya gitu. Dari pengetahuan, lalu kemudian tuh dari understanding kan, akhirnya nanti bisa mengalami kebenaran. Nah ini. Nah, ini ada di buku TLOC gitu. Ini dia nih. Ini dia nih. Ini konten ya, konten linear. Ini problem paradigma sebenarnya. Dimasukkan dalam problem paradigma. Dan paradigma itu sesuatu yang nggak dikenal dalam masyarakat itu. Ya kan? Ini soal sifat waktu gitu. Jadi 500 itu masih sifatnya eksperiental gitu ya. Artinya penderitaan itu subjektif. Kadang kita alami sampai batas tertentu gitu kan. Selalu up to now dia. Up to now itu ya kalau dialami gitu. Tidak bisa kita fikskan bahwa nanti besok juga akan begitu kan. Tidak pernah fix. Jadi ini untuk Mbak Dwi ya. Mbak Dwi. Mana tadi itu ya. Yang paling penting itu adalah perhatikan dulu. Coba tadi diputar ulang deh rekamannya. Jangan-jangan tuh selama tadi bercerita, subjeknya terus-menerus terdefinisikan secara positif. Saya kira itu. Ya. Artinya kita mendefinisikan subjek berdasarkan pengalaman perasaan kita, berdasarkan event di masa lampau atau fakta. Oh itu celaka kalau sudah begitu. Celaka. Itu artinya takdir subjek
telah ditulis gitu. Udah selesai gitu, udah selesai dia. Udah selesai. Paling enggak malam ini itu dia. Jadi jangan-jangan tuh kita nggak sadar sifat progresif subjek, juga nggak sadar sikap positif subjek. Nah, terus gimana mau sadar krisis gitu. Akhirnya kan masalah selalu di luar gitu. Ya kan? Akhirnya pengetahuan kita bahwa Iya. bocah kayak nakal gitu kan ya. Padahal tuh bocah kayak nakal tuh kan hanya cara ego untuk untuk menyembunyikan kesalahan terbesarnya apa? Ego itu kebiasaannya dia mendapatkan kenikmatan dengan mempositifkan subjek itu ego tuh ya, kenikmatannya. Kenapa? Akhirnya kata ego, kesadaran ego, aku bisa nulis takdirku sendiri. Nah, selesai udah. Jadi mungkin intinya Bang ya, saya memang selama 19 tahun tidak pernah menyadari kalau saya dalam kondisi krisis. Itu iya. Tidak pernah Saya menyadari. juga barusan. Iya. Karena ya memang yang saya ketahui hanya dari sisi religius saja, tuntunannya seperti itu. Ini gitu ya. Hal yang paling ini tapi catatan pribadi ya. Catatan pribadi saya itu praktek. Dan saya selalu kalau mendengarkan itu saya sebenarnya bukannya pintar gitu. Hanya tahu sifat subjek itu positif atau progresif. Nggak pintar. Apa pintar? Ini buka kartu aja saya. Jadi saya hanya tahu bahwa sifat subjek itu di sini gitu, dan harus dibebaskan tuh sampai ke pencerahan gitu. Tanpa itu subjek itu akan terus menulis takdirnya sendiri. Dan begini ya, dari perspektif kesadaran subjek itu, jadi kadang-kadang itu begini, kita berdoa mintanya kepada Allah, ya kan? Iya. Tapi kita tidak pernah periksa konsep kesubjekannya. Karena itu adalah wilayah epistemologis. Tidak pernah diperiksa. Padahal bahaya sekali itu. Bahayanya kenapa? Kalau posisi subjeknya tidak tercerahkan, subjeknya itu tidak akan tahu bahwa ketika dia berdoa, sebenarnya dia telah duduk pada makom Anania gitu ya. Anania itu gini. Oke, sumber rezeki takdirku itu aku yang tulis, nanti datangnya melalui Tuhan. Makanya kita tagih gitu, mana. Itu bahaya itu. Dan kalau diselidiki itu, orang-orang yang bermasalah, begitu doanya, secara epistemologis. Tapi itu enggak, aku kok nggak merasa begitu ya. Iya, namanya epistemologis itu bukan wilayah perasaan, bukan juga fakta. Itu wilayah makom. Jadi ego itu meminta ke Tuhan itu pura-pura aja gitu. Aku yang telah menulis takdirku sendiri, itu terkabul melalui Tuhan. Makanya mintanya, ya Allah, uang 50 juta. Takdirnya sudah ditulis, nanti terkabulnya melalui, kalau nggak terkabul, kecewa. Udah ditulis sendiri kok. Harusnya kan tulis sendiri, ya kabulin sendiri lah ya. Ya, harusnya kan gitu. Tapi itu hal-hal yang saya kira tidak diperhatikan ketika orang berdoa gitu ya. Saya dulu dilatih untuk melihat itu gitu sama guru. Kamu hati-hati loh berdoa itu. Nggak sembarang angkat tangan lalu kamu dalam posisi benar gitu. Bisa jadi posisimu salah. Sehingga dalam posisi salah itu kan begini. Kebenaran itu terbalik gitu kan. Kebenaran terbalik itu. Kebenaran terbalik.
Sebelum subjeknya tercerahkan, dia selalu terbalik. Itu poinnya tuh. Sebelum subjeknya tercerahkan, dia selalu terbalik. Itu udah hukum kesadaran. Hukum kesadaran. Itu anania namanya. Itu namanya anania. Kebenaran terbalik itu apa sih? Apanya sih Bang yang terbalik? Plus minusnya? Bukan. Kebenaran terbalik itu bahwa kalau yang ego, aku adalah sumbernya, aku yang menulis takdirku, kabulnya melalui Tuhan, kan gitu. Aku yang nulis sendiri takdirku, wong udah jelas kok, ya Allah aku butuh mobil, ya Allah aku butuh jualan 3. Nulis sendiri kan takdirnya. Aku yang nulis sendiri takdirku, terkabulnya melalui Allah. Terkabulnya melalui Allah gitu ya. Nah, kalau tercerahkan itu enggak gitu doanya. Allah yang menuliskan takdirku, terkabulnya melalui diriku. Jadi berapapun yang datang itu ya itulah takdirmu hari itu. Jadi nggak akan nuntut kok nggak dijawab gitu, kayak doa saya kan, kok tahajud tuh nggak dijawab, nggak tahajud tuh itu loh, hanya memperkuat bahwa aku akan terus menulis takdirku, nanti Allah ya terkabul melalui Allah. Jadi kebenaran terbalik gitu. Kalau yang tercerahkan kan doanya bukan begitu, Allah yang menulis takdirku, yang menulis takdir. Nanti terkabulnya melalui saya gitu kan, terwujudnya melalui diri saya. Jadi kalau takdirnya hari itu belum laku ya sudah, memang begitu melalui saya kan. Tapi kan egonya nggak terima, tahajud loh, terus dirakati loh, terus disedekahi loh, itu bahaya ini. Ini loh, guys, aku belajar Quran bareng loh. Iya ini, abang ini. Saya itu bekas-bekas sujudnya itu sampai menghitam, Bang. Doanya kayak gini, kapan ya Allah aku bebaskan dari penderitaan ini? Doanya kayak gitu. Betul sekali yang disampaikan Abang. Bekas-bekas tahajud itu sampai menghitam semua di kaki-kaki saya ini masih ada bekas-bekasnya dan saya sekarang melihatnya sambil tertawa. Iya gitu. Itu persoalan yang tidak pernah dianggap penting gitu. Tapi guru saya ngajar, ini yang paling penting. Anania atau ilahiyah gitu. Sebelum tercerahkan, kamu masih anania. Udah. Nah itu enggak pernah dijadikan apa ya dalam registrasi enggak peduli itu dia. Enggak peduli anania atau ilahiyah. Yang penting tuh doing. Ya kan? Nah, itu repot itu. Seperti itu. Iya, bisa dimengerti apa? Bisa dimengerti ya. Itu perhatikan. Jadi dulu itu saya justru lamanya di situ gitu. Belajarnya itu iya ya. Saya kok jiwa saya itu punya kecenderungan anania mendikte Tuhan, menulis takdirku sendiri. Dan itu nanti terkabul melalui Tuhan, terkabul melalui ayang, nah kan gitu, ya kan, terkabul melalui pasangan gitu kan. Kalau nggak terkabul kecewa, aku udah tulis, kamu nggak mampu, kan gitu ya. Sekalian gitu loh, tulis dan mampu gitu, jangan nulis tau. Tapi ego itu punya kesenangan itu gitu. Makanya dulu sebelum berdoa pastikan dulu makommu tidak terbalik. Ya kan, makommu tidak terbalik. Dan itu nggak ada ilmunya kan itu ya. Nah, itu makanya kita susun petanya, kita susun dulu ya. Itu bikin kayak gini nih, saya berangkat dari temuan bersama guru saya itu. Ini penting ternyata. Yang ini nih. Mana tuh ya? Nah, yang ini nih saya tulis begini gitu. What am I gitu ya. Makommu itu apa? Anania atau ilah?
Kalau kamu nggak peduli dengan itu, ya sudahlah, terserah itu ya. Nafsi naum itu ya dirimu sendiri kayaknya. Silakan tulis takdirmu sendiri, tapi kata Tuhan, ya kamu pikul sendiri kan. Kamu yang nulis kok. Aku hanya melalui, ya kan. Jenny gitu ya. Ya seperti itu. Ya Seperti sedikit itu paling apa enggak ya? yang ini ya, yang Ya itu selama 19 tahun memang belum ada cahaya yang datang, Bang ya. Mulek dan berusaha saya nggak nyari cahaya itu sendiri, Ding. ya itu karena memang apa ya? Saya sendiri itu akhirnya saya susun sendiri. Pengalaman dan pengetahuan itu saya dapetin lagi. Karena hal-hal yang penting misalnya, termasuk dalam dunia pengembangan itu aku nggak percaya gitu. Dia nggak pernah membicarakan soal sifat subjek gitu. Dia hanya mengajarkan skill. Nah iya, skill terus subjeknya anania yo tekor. Wong itu paling penting itu subjeknya anania atau ilahiyah kok bukan skillnya. Saya pernah dulu ikut kursus internet marketing gitu. Dia ajarin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Terus tanyain ujung-ujungnya, ini kalau saya praktekkan bisa benar berhasil nih. Tergantung Allah. La ilaha illallah. Oh, tergantung Allah, ngapain aku belajar gini ya gitu. Mendingan aku saya kecewa dulu itu. Ilmu marketing itu kan ilmu yang apa ya? Sebenarnya itu teknik itu apa ya? Tidak terlalu penting. Yang paling penting itu keberuntungan kan. Marketing kok belajarin teknik. Kalau teknik itu menentukan semua yang sales itu dapat dana haji VIP semua itu. Jadi dalam saya kan orang sales gitu ya. Door to door saya jualan kompor. Ya tahu betul ini sebenarnya teknik ini nggak berguna kok ini. Ini kan hanya sekedar formalitas. Yang paling saya sering kali itu saya kerja misalnya. Perasaan saya itu udah kuat banget. Itu closing kok, nggak usah pakai teknik-teknik ngikutin salesmanship gitu. Ketuk pintu pokoknya saya beli ya. Nggak usah pakai assalamualaikum ini. Dan saya nggak pernah percaya dengan struktur yang positif itu gitu. Itu kan nampak megah, tapi kosong sebenarnya. Hanya nampak masuk akal, ya kan? Nampak masuk akal aja. Saya nggak pernah percaya dengan copywriting. Soalnya reputasi copywriting gagal di pengalaman saya, gitu. Pengetahuan saya, nah begitu deh dalam dunia marketing yang asli itu betul-betul tuh kedekatan anaknya ilahiyah itu yang menentukan kok. Ya kan? Bukan soal-soal teknis. Ya kan? Bukan soal-soal teknis. Itu kalau masih menganggap soal itu cupu berarti itu. Tapi kalau udah lama di marketing tuh, alah ngomong apa sih? Ya kan? Mendingan aku tarot mau ke arah mana nih hari ini kan tahu tarot tuh. Ke arah sini kan gitu ya. Tuh kan ketemu jodohnya kan. Ya kan aku lebih percaya kayak gitu itu sebenarnya. Daripada teknik-teknik yang mekanis gitu ya, ucapan ini itu kan. Enggak. Kita berkomunikasi lewat energi. Tidak lewat bahasa kan, tidak lewat gramatika kan. Itu kan ya sudah jadi pengetahuan. Kita lihat orang aja udah senang gitu kan. Udah senang gitu. Jadi ya paling enggak malam ini inilah ya kita punya kategori-kategori. Soalnya itu kalau nggak ada kategori terus gimana pengalaman itu menjadi pengetahuan gitu. Kan pengalaman menjadi pengetahuan tuh ya karena ada kategori dulu gitu ya. Kita understanding gitu, understanding itu kita tahu wilayahnya gitu kan. Oh ini wilayah ini, oh ini wilayah ini gitu. Nah, kita memang dari dulu itu di PCI fokus pada
subjek dipositifkan atau subjek diprogresifkan gitu. Progresifnya jangan tanggung-tanggung. Jadi sifat subjek itu dia kan selalu non-linear subjek itu. Non-linear itu maksudnya dia punya perasaan gitu. Perasaan kita itu non-linear, nggak bisa mekanis. Diprogresifkan sampai menuju non-dual. Itu namanya progresif. Kalau dipositifkan non-linear menuju dualitas. Ini namanya dipositifkan. Jadi kalau belum non-dual itu ya terus sampai non-dual dulu baru berdoa gitu. Berdoa dalam non-dualitas itu sebenarnya berbeda maknanya dengan berdoa dalam dualitas. Berdoa dalam non-dual itu kita sepenuhnya mengizinkan Tuhan menuliskan takdir kita gitu. Menerima, bukan meminta. Itu berdoa, itu kan apa ya? Dalam pengalaman non-dual itu kita tidak pernah meminta, menerima apapun takdirnya gitu. Melalui saya terima. Toh semua takdir Tuhan itu punya tujuan untuk non-dual gitu. Nggak ada ya Tuhan tuh kok pingin iseng gitu ya. Nggak ada. Tapi mungkin itu kita gagal membedakan tujuan itu, kata yang saya kira juga tidak populer ya di masyarakat. Orang sering mengaburkan tujuan itu dengan target gitu kan. Target kan bukan tujuan. Tujuan itu kalau bab agama itu goya itu ilah, menuju Allah gitu. Semua tujuan itu menuju Allah atau menuju selain Allah. Yang menuju Allah itu non-linear, non-dual. Selain Allah itu non-linear ke dualitas. Tujuan hanya ilallah atau ghairullah itu dah. Dipondokkan kan gitu bab tentang tujuan itu. Tidak ada kok tujuan itu. Hanya dua dia. Ilallah atau ghairullah. Dualitas atau non-dual itu tujuan itu hanya seperti targetnya yang banyak. Kalau target itu kan soal fakta ya. Soal fakta. Seperti itu. Jadi itu yang harus dilatih saya kira itu adalah memprogresifkan ya, kesubjekan dari non-linear ke non-dual. Maksudnya kenapa kok subjek itu sifatnya non-linear? Ya iyalah, kadang-kadang kan di 20, kadang-kadang di 30, kadang-kadang ya 75 nangis gitu ya. Lihat minyak goreng langka langsung 100. Nah itu harus diprogresifkan dari 100 menuju non-dual gitu kan. Dari 20 ke non-dual. Jadi itu pengalaman progresifnya itu banyak gitu. Tapi kalau non-linear ke dualitas, ya kan lihat minyak goreng, takut ya. Yang dimarahin Pak Jokowi. Ya, iya, yang disalahin dualitas itu kan melihat keluar ya. Yang dimarahin Pak Jokowi. Karena memang tujuannya adalah ingin menulis takdir Pak Jokowi. Seperti itu. Apa ya? Yang paling parah itu ego itu menuliskan takdirnya sendiri. Itu yang paling parah itu. Tapi diproyeksikan itu melalui yang lain gitu. Jadi hanya proyeksi. Jadi dilayani dong Tuhan nulis takdir. Orang lain yang datang, termasuk Tuhan tuh suruh datang melayaninya gitu ya. Dan itu bukan kesalahan sebenarnya. Kalau kita di kantor tuh nggak membuat itu dosa. Cuman itu penyakit. Kalau dosa kan seolah-olah kita melanggar hak Tuhan kan. Yang Tuhan yang udah terlanggar. Terlanggar apa? Memang dia lemah gitu. Itu penyakit sirik, bukan dosa sirik menurutku ya. Kalau dosa itu kita, waduh.
Kalau penyakit itu ya disembuhin gitu. Kalau dosa kan kita rumit, bagaimana ini? Kita tahu ini dosa sudah diampuni apa enggak ya? Agak sulit juga itu. Tapi kalau itu penyakit, kita tahu ini sudah sembuh kok. Sudah non-dual ya sudah sembuh. Jadi syirik itu saya kira itu penyakit ya. Penyakit. Ya namanya penyakit ya salah terus kan. Tapi kalau dosa, kategori dosa syirik itu menakutkan ya saya kira. Menakutkan. Tapi kalau penyakit itu kita enteng lah ya. Udah tinggal fokus sembuhin diri kita sendiri. Nah kalau dosa dia yang minta ini. Ya kan? Itu hanya cara saya untuk menenangkan diri saya. Aku kok nggak ngerti konsep dosa itu, aku melanggar apa sih? Kalau aku tahu kan nggak mungkin aku seperti itu, aku nggak sadar kok. Itu cara saya untuk berdialog sama Tuhan. Aku dosa apa ya Allah? Yang dosa malah Allah kalau kayak gitu. Ngapain aku dilahirin ke dunia gitu? Ngapain aku gak dikasih Jibril sisan gitu? Ya dulu aku dialognya begitu ya, di pinggir pantai. Aku nggak mau dosa. Kalau penyakit aku terima ini. Namanya orang penyakit kan. Tapi kalau dosa kita kok aku menuntut tinggi. Kayak gitu-gitu aku dulu belajar sama Mbak. Kalau dosa kok aku kayaknya nggak adil. Aku nggak tahu apa-apa di dunia ini, lahir gitu langsung. Ya kan gitu di mana sana. Nggak ada Jibril. Nggak ada orang tercerahkan. Tahu-tahu aku kena dosa. Apa adil kayak gitu itu? Enggak. Kalau penyakit aku terima. Tapi kalau dosa ya ntar dulu kita ribut dulu lah kita. Iya, kita adil menurutku itu. Wong aku lo nggak tahu apa-apa. Siapa sih orang yang mau menderita kan? Kok tahu-tahu dosa gitu? Aku lo digerakkan oleh ketidaktahuan. Kok aku yang berdosa? Sekalian aja kegelapan itu yang berdosa gitu kan? Makanya aku kurang setuju itu. Tapi itu untuk diriku ya. Ini nggak melawan aspek legal, silakan aja lah itu ya. Tapi bagi saya itu tidak adil, aku tidak tahu. Tapi aku juga tidak mengingkari bahwa itu adalah berbahaya karena itu adalah penyakit. Berbahaya itu. Karena itu penyakit yang tidak paling berat di dalam semesta. Bahkan iblis pun nggak punya penyakit itu. Iblis itu hanya penyakit maido. Iya, dia kan hanya melecehkan Adam aja, nggak pernah menyuruh Tuhan gitu kan ya. Xenocentris dia itu. Membuat Adam mengalami xenocentris, merasa insecure Adam itu. Gara-gara hanya itu. Kalau iblis kan penyakitnya ana khairukum, saya lebih baik dari kamu, mau apa lo? Kalau ini kan enggak. Aku yang menulis takdir yang harus dikerjakan oleh Tuhan. Wah itu lebih canggih dari iblis kan. Oh iya lebih iblis. Iblis itu penyakitnya hanya ana khairukum. Saya itu lebih baik dari kamu Adam. Aku skincareku ini mereknya Syahrini, kamu merek kampung lah. Sahroni gitu kan. Itu kan penyakit ana khairukum toh. Tapi kalau ini enggak. Anania itu aku yang menulis takdirku sendiri. Kamu yang kerjain. Jadi aku ini adalah, jadi Tuhan tuh mirip-mirip tukang. Kita arsiteknya gitu kan. Wah, kata iblis aku aja nggak berani gitu. Aku aja nggak berani kak. Tapi itu penyakit lah saya kira ya. Itu penyakit. Kalau dosa itu ya nemen ya. Bukan memerintah. Memerintah itu yang paling penting anaknya itu menulis takdirnya. Bukan soal perintah enggak. Ketika dia sudah menulis takdirnya ya sudah gitu, selesai. Tuhan itu bukan hanya diperintah tetapi diturunkan derajatnya di bawah dirinya gitu. Lah iya kok enak men, dia yang nulis takdir, Tuhan yang kerja, itu kan sama saja hubungan antara arsitek dengan tukang kan.
Iya, kan tukang tuh yang ini kan, yang bikin bangunannya kan, arsitek yang nulis gambar tekniknya kan, kerjain gitu. Ya ini memang penyakit yang paling besar di alam semesta gitu. Dan itu lucunya, ilmu-ilmu kejiwaan tidak mendeteksi penyakit ini. Ah, kamu trauma masa kecil. Oh, kok trauma? Anania kok. Asemennya itu justru tidak ke sana gitu. Padahal ini adalah penyakit yang paling bintang 5 lah pokoknya di alam semesta. Tapi justru itu yang dilupakan gitu. Metode-metode psikoterapi tidak bekerja pada tingkat itu gitu kan. Nah ini. Jadi ini kritik saya juga terhadap psikoterapi. Pokoknya habis lah pokoknya dikritik. Orang nggak sekolah ya gini ini. Orang nggak sekolah. Dan itu menjadi penting loh itu ya, penting. Jadi saya transendensiin orang itu bukannya pintar. Cuma ngelihat gitu. Oh jatuhnya di sini. Harusnya naik ke sini gitu. Gitu. Oke ya, saya kira itu obrolannya. Ya ini mungkin baru jadi pengetahuan gitu. Dari pengetahuan itu teman-teman bisa menjelajahinya gitu ya, menjelajahi sampai kemudian tuh to know itu ya mengetahui melalui pengalaman sendiri gitu ya. Kalau ini kan mengetahui lewat konsep, itu namanya kan pengetahuan saja. Tapi dengan konsep itu kita bisa memecah-mecah pengalaman kita. Oh ini kepalanya di sini, oh ini perutnya di sini. Itu kan kegunaan konsep kan. Jangan bilang teori. Yes. Iya. Itu penting konsep itu karena dia nanti membantu menertibkan ya, nalar kita gitu ya. Biar pengalaman itu bisa dikategori dulu lah. Ya kan? Bisa dikategori. Itu kan yang dilakukan oleh laboratorium kan. Pengalaman kita itu diukur, oh kamu sudah kena COVID ini udah. Enggak, saya nggak ada gejala. Iya, tanpa gejala juga bisa kena kok. Tapi saya nggak batuk, iya, tunggu aja nanti. Itu fungsi dari konsep gitu kan. Pengetahuan tuh gitu. Saya kira itu ya, malam ini udah 9:30 aja ini. Kasihan nih kuenya. Ya, Monggo segera dinikmati ya, Bang. 151 loh. 155 tadi. 155 ya. 4 aja ini karena kuota habis. Sudah berniat mau meninggalkan. Oke lah ya, terima kasih. Hati-hati dengan penyakit anania ini karena ini penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, dan itu nggak masuk asesmen tuh psikologi ya, nggak masuk dia anania itu. Itu hanya orang pondokan nih biasa. Tunggu sisanya atau potong kuenya, maksudnya gimana ini? Oke lah Mbak Sani itu dulu ya, ini kuenya terlalu enak untuk dilewatkan. Iya Bang, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjadi penulis takdir masing-masing ya. Biar Siap benar Abang, selamanya. siap. Terima kasih. Selamat menikmati kuenya Bang. Oke ya. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih teman-teman Sama-sama semua. Mbak Sani. Malam ini belum bisa dibuat kesimpulan, jadi bikin kesimpulan masing-masing dulu ya, karena Bang Aswar juga lagi menikmati kuenya. Untuk Zoom berikutnya kita tunggu di grup ya pengumumannya. Itu aja dulu ya Mbak Dwi ya. Ya, terima kasih Mbak. Kita nggak bikin kesimpulan dulu ya malam ini ya. Ya, siap. Kesimpulan nulis takdir bahasa. Namanya ya. Kita tutup malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.